Akhirnya Polda Jawa Barat melakukan penahanan terhadap Bahar bin Smith atas dugaan kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung beberapa waktu lalu. Bahar ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 10 jam di Mapolda Jawa Barat pada Senin 3 Januari 2022 kemarin. Mengutip yang dilansir mediaindonesia.com, rangkaian penetapan Bahar Smith menjadi tersangka ini bermula dari pelimpahan laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021 yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan surat dimulainya penyidikan atau SPDP. Polisi melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi hingga ahli. Hampir berganti hari, polisi kemudian mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Bahar. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi menaikkan status Bahar menjadi tersangka. Tidak hanya Bahar, pemilik akun YouTube berinisial TR yang mengunggah video ceramah Bahar pun ikut jadi tersangka. Berdasarkan penyidikan ditambah alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, penyidik meningkatkan status hukum BS dan TR menjadi tersangka, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Arif Rahman. Bahar dipersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar langsung dijebloskan ke penjara. Penahanan terhadap Bahar dilakukan atas berbagai pertimbangan penyidik. Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, terang Arif Rahman. Adapun alasan subjektif yang diambil penyidik lantaran dikhawatirkan Bahar melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, termasuk menghilangkan barang bukti. Sementara itu, untuk alasan objektif, pasal yang menjerat Bahar mengandung hukuman di atas 5 tahun penjara. Pria yang mengaku keturunan Nabi Muhammad ke-37 ini sempat berbicara mengenai kasusnya hingga kemudian ditahan. Hal itu disampaikan pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu sesaat sebelum menjalani pemeriksaan. Bahar menyampaikan, andaikan dirinya ditahan atau tidak keluar dari ruangan atau penjara, maka ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab kenapa? Karena saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan masih ada penista-penista Allah, penista agama dilaporkan, tidak diproses sama sekali. Kilah Bahar Smith. Kasus ini bukan yang pertama dialami Bahar. Bahar pernah ditahan atas kasus penganiayaan terhadap 2 remaja di Bogor. Dalam perkara itu, Bahar divonis 3 tahun dan denda 50 juta rupiah pada 2019. Setahun kemudian, atau tepatnya pada Mei 2020, Bahar mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Namun, dia disebut melanggar syarat asimilasi sehingga pembebasan bersyaratnya dicabut
sehingga kembali dipidana dan dipindah ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Bahar tidak terima dengan pencabutan asimilasi itu dan menggugat ke PT UN Jakarta dan memenangkannya. Masih pada 2020, Bahar lagi-lagi tersangkut kasus penganiayaan. Dia menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap sopir taksi daring. Majelis hakim saat itu memvonis Bahar dengan hukuman 3 bulan penjara. Pada November 2021, Bahar dibebaskan. Baru 1 bulan menghirup udara bebas, Bahar lagi-lagi dijebloskan ke penjara akibat ceramah berisi penyebaran berita bohong. Sementara itu, Koordinator Persatuan Santri Cinta Toleransi atau Pesan Citra Bandung, Junen Hudaya, mendukung Polda Jawa Barat yang memeriksa Bahar bin Smith atas kasus ujaran kebencian, dan ini sesuai dengan komitmen Kapolri tentang menindak tegas pelaku intoleran ataupun ujaran kebencian. Bahar melakukan ujaran kebencian bukan kali ini saja. Hal yang sama telah dilakukan Bahar sebelumnya. Kalau perkara ini tidak ditindak tegas sesuai peraturan hukum yang berlaku, maka akan mengganggu ketentraman masyarakat. Lanjutnya, mengingat komitmen Kapolri tentang pelaku intoleran dan ujaran kebencian harus ditindak tegas, pihaknya mendorong Kapolda Jawa Barat untuk tindak tegas Bahar, karena kalau hal itu dibiarkan akan merusak persatuan bangsa. Persatuan Santri Cinta Toleransi mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kapolda Jawa Barat terhadap tersangka Bahar Smith dan mengajak semua elemen masyarakat untuk bisa saling menghargai antar sesama serta menjaga kesatuan dan persatuan demi nilai-nilai NKRI. Ashraf Husin dalam artikelnya yang dilansir redaksi Indonesia.com mengatakan, kini banyak penceramah bodoh atau miskin ilmu yang pengikutnya justru banyak dan tersebar di mana-mana. Penceramah atau pendakwah bodoh miskin ilmu menipu dengan penampilan, jubah, sorban, dan jenggot. Di depan namanya ditambahkan kata ulama, syekh, ustadz, dan habib. Maka semakin percaya dan hormatlah pengikutnya. Jemaahnya yang super bodoh dan pengikutnya atau jemaahnya pun semakin banyak. Yang mana jemaah ini sangat senang mendengarkan pimpinannya mendakwahkan kebencian, hoaks, fitnah, caci maki, hujatan, sumpah serapa, memprovokasi, mengadu domba, dan memecah belah. Anehnya lagi, jemaahnya pun tertawa senang mendengar bahasa atau kalimat kotor dari sang pendakwah. Bagi jemaah bodoh ini, ucapan dan bahasa kotor sangat kasar sekalipun dari ustadz yang mereka hormati itu sama seperti sedang mendengarkan ayat-ayat suci. Demikian pula dengan para mualaf yang miskin ilmu menjadi pendakwah kebencian, hoaks, dan fitnah dengan menjual agamanya terdahulu. Jemaah bodoh pun terkagum-kagum mendengarkan tipuan dan pembodohan itu. Lalu dipuja-puji dan uang pun mengalir lancar dan menjadi kaya raya. Begitu pula dengan artis yang sudah tidak laku lagi, banting setir menjadi ustadz atau ustazah dadakan. Meskipun sangat miskin ilmu, tetapi dengan kalimat sakti, yakni hijrah ditambah jenggot dan pakaian syar'i, maka sangat dipercaya, disukai dan dipuja, sehingga uang yang diterima pun lancar. Bisnis agama kepada orang-orang bodoh sungguh menguntungkan. Para jemaah bodoh, pemuja pendakwa miskin ilmu,
Yang didapat hanyalah kebencian, hoaks, dan fitnah. Semakin hari semakin kronis kebodohan mereka dan tidak bisa disembuhkan lagi. Pendakwah kebencian sama dengan pendakwah buta yang dipercaya menjadi petunjuk jalan mereka. Orang buta memimpin orang buta. Bukan jalan benar dan terang yang mereka dapat, tapi yang diberikan adalah jalan hitam gelap dan akhirnya masuk jurang. Meskipun sudah sering dikasih tahu bahwa jalan itu sesat dan mereka sudah tersesat, tetap saja mereka tidak peduli. Mereka terus memuja ulamanya, mereka panggil ulama besar meskipun cabul, meskipun masuk penjara karena kasus penganiayaan, karena namanya ada dalam kitab Habib. Lalu mereka mencium kakinya, mereka sembah. Itu namanya kebodohan kronis dan akalnya sudah punah. Penceramah bodoh miskin ilmu yang pengikutnya di mana-mana. Penceramah bodoh ini pandai berbicara membolak-balikan kata dan fakta. Penceramah bodoh ini pandai memanfaatkan jemaah bodohnya untuk bisnis agama. Maka uang pun banyak terkumpul dan hidup penceramah bodoh ini pun menjadi mewah. Sementara jemaat bodohnya tetap miskin. Ustadz atau ulama yang baik, beradab, kaya akan ilmu, dengan wawasan yang jelas dan luas, yang akan membimbing dan memimpin mereka ke jalan yang benar, ke jalan kebaikan, ke jalan terang, ke jalan keselamatan, justru mereka tolak, mereka caci maki, mereka hujat. Contohnya seperti Profesor Muhammad Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim yang sangat bijak dan tinggi ilmunya. Salah satu ahli tafsir Al-Quran yang diakui dunia. Tetapi oleh mereka dihujat dengan perkataan liberal, syiah, sesat, dan kafir. Yah, mau apa lagi? Tapi bagi umat Islam yang waras, jangan hanya diam dan menyerah begitu saja kepada mereka yang mengaku ustadz, tetapi sesungguhnya pembuat onar dan perusak bangsa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.